Iran, yang selama ribuan tahun dikenal sebagai Persia, punya sejarah yang kaya banget loh. Ceritanya panjang banget, sampai ribuan tahun yang lalu. Dari Kekaisaran Persia yang jaya di bawah Cyrus Agung, sampai ditaklukkan sama Alexander Agung, Persia udah ngelihat banyak kerajaan berdiri dan runtuh. Tanahnya jadi bagian dari jalur sutra, tempat pertukaran budaya dan perdagangan antara timur dan barat. Kedatangan Islam di abad ke-7 Masehi sangat mempengaruhi agama dan budaya Persia. Meskipun sering dijajah, Persia tetap punya identitas unik dari bahasa, puisi, dan tradisinya. Abad ke-19, Persia terjepit ambisi Kekaisaran Rusia dan Inggris. Akhirnya harus ngasih sebagian wilayahnya, dan pengaruh asing makin kuat. Perasaan ini jadi dasar pergolakan politik dan sosial yang bakal menentukan Iran di abad ke-20. Penemuan minyak di awal abad ke-20 mengubah ekonomi Iran, tapi juga bikin negara asing makin tertarik. Gak ada yang nyangka, pemuda bernama Reza Shah Pahlavi bakal muncul dan mengubah sejarah Iran selamanya. Naiknya Reza Shah Pahlavi ke tampuk kekuasaan tahun 1941 jadi titik balik sejarah Iran. Dia bertekad memodernisasi Iran dan memastikan posisinya di dunia internasional. Makanya, dia bikin program reformasi yang ambisius. Di masa ini, banyak banget perubahan karena Shah berusaha mengubah infrastruktur, ekonomi, dan masyarakat Iran. Dia investasi besar-besaran buat memodernkan infrastruktur Iran, bangun jalan, kereta api, dan bandara baru. Tapi, reformasi Shah ada harganya. Caranya seringkali otoriter, nggak nerima perbedaan pendapat atau oposisi. Ini bikin suasana jadi mencekam dan banyak penindasan. Banyak orang Iran jadi nggak suka. Meskipun ada kemajuan di bawah pemerintahannya, reformasi Shah juga bikin kesenjangan sosial makin lebar. Modernisasi yang cepat bikin jurang antara si kaya dan si miskin makin dalam. Kesenjangan ini ditambah kecenderungan otoriternya yang makin menjadi-jadi, jadi bibit ketidakpuasan yang akhirnya meledak jadi revolusi Islam 19. Meskipun rezim Shah terlihat maju dan modern, sebenarnya banyak orang yang nggak puas dan menentang. Cara Shah yang otoriter, penindasan perbedaan pendapat, dan kesenjangan kaya miskin yang makin lebar bikin banyak orang nggak senang. Para pemimpin agama, terutama ulama, jadi pengkritik kebijakan sekuler Shah yang vokal. Mereka ngelihat usaha Shah buat membaratkan masyarakat Iran sebagai ancaman bagi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam tradisional. Masjid-masjid jadi pusat perlawanan, tempat ulama mengutuk rezim Shah dan menggerakkan dukungan rakyat untuk melawannya. Para pelajar yang kenal ide-ide baru dan ingin kebebasan politik yang lebih besar, ngadain protes dan demonstrasi, menantang kekuasaan Shah. Tanggapan brutal rezim pakai kekerasan buat menumpas perbedaan pendapat, malah bikin oposisi makin radikal. Sebentar lagi, bakal muncul seorang pemimpin karismatik yang bisa menyatukan berbagai kelompok perlawanan dan menyalurkan kemarahan yang meningkat terhadap Shah. Ayatollah Ruhollah Khomeini, seorang ulama Syiah tingkat tinggi, muncul sebagai tokoh utama perlawanan terhadap rezim Shah. Pesan Khomeini sangat menyentuh hati rakyat Iran, terutama yang miskin dan taat, yang merasa terpinggirkan dan tertindas oleh kebijakan Shah. Dipaksa mengasingkan diri tahun 1944, pertama ke Turki lalu ke Irak, Khomeini terus mengutuk rezim Shah dan menginspirasi pengikutnya lewat kaset yang diselundupkan dan pernyataan tertulis. Pesannya yang penuh semangat keagamaan dan nasionalisme diterima dengan baik di Iran, di mana ketidakpuasan terhadap Shah terus membara. Ajaran Khomeini menekankan konsep velayat e-faqih atau perwalian ahli hukum Islam. Dari pengasingannya, suara Khomeini jadi kekuatan yang ampuh, menyatukan berbagai kelompok oposisi dan menggerakkan mereka melawan musuh bersama. Pesan perlawanannya, yang disebarluaskan lewat kaset dan jaringan rahasia, menyebar dengan cepat ke seluruh Iran, menyulut api revolusi. Tahun 1978, Iran udah kayak bom waktu yang siap meledak. Kebijakan represif Shah, ditambah kesenjangan ekonomi yang makin lebar dan retorika Khomeini yang berapi-api, menciptakan situasi yang genting. Apa yang awalnya cuma protes sporadis, cepet banget berubah jadi pemberontakan nasional, menelan negara itu dalam gelombang kerusuhan yang bakal mengubah nasib Iran selamanya. Dari pasar-pasar Teheran yang ramai, sampai desa-desa terpencil, orang Iran dari semua lapisan masyarakat turun ke jalan, nuntut Shah turun.
Pelajar, buruh, pedagang, dan ulama bersatu dalam perlawanan mereka. Suara mereka menggema dalam paduan suara penolakan yang gak bisa diabaikan lagi. Pasukan Syah nanggepinnya dengan kekerasan, nembakin demonstran dan nangkep ribuan orang. Tapi, kekerasan itu malah bikin rakyat makin marah, makin menyulut api revolusi. Dinasti Pahlavi yang dulu perkasa, yang udah memerintah Iran selama lebih dari setengah abad, sekarang diambang kehancuran. Tanggal 16 Januari 1979, Syah kabur dari Iran. Ini jadi kemenangan besar buat revolusi. Kepergiannya bikin geger seluruh negeri dan dunia, menandai berakhirnya suatu era. Ayatollah Khomeini, setelah bertahun-tahun diasingkan, pulang ke Iran dengan penuh kemenangan, disambut jutaan pendukung yang bersorak-sorai. Kedatangannya menandai awal babak baru dalam sejarah Iran, yang ditentukan oleh prinsip-prinsip Islam dan penolakan terhadap pengaruh Barat. Tanggal 1 April 1979, setelah menang telak dalam referendum nasional, Republik Islam Iran resmi diproklamasikan. Konstitusinya, berdasarkan konsep Velayat e-Faqih Khomeini, menetapkan sistem pemerintahan yang unik, di mana seorang ulama, pemimpin tertinggi, memegang kekuasaan tertinggi. Pemerintah baru menerapkan hukum Islam yang ketat, menetapkan aturan berpakaian, memisahkan pria dan wanita di tempat umum, dan melarang alkohol dan musik Barat. Para pemimpin revolusi ingin menciptakan masyarakat berdasarkan interpretasi mereka tentang prinsip-prinsip Islam, yang sangat berbeda dari visi Syah tentang Iran yang kebarat-baratan. Dampak revolusi meluas jauh melampaui perbatasan Iran, mengguncang seluruh kawasan dan dunia. Ini menunjukkan kekuatan mobilisasi rakyat dan semangat keagamaan, menginspirasi gerakan lain yang ingin menantang tatanan yang ada. Setelah revolusi, masyarakat Iran berubah total. Penerapan hukum Islam atau syariah mengubah kehidupan sehari-hari, mulai dari pakaian dan hiburan sampai pendidikan dan sistem hukum. Nilai-nilai Islam tradisional ditekankan, menciptakan lingkungan sosial yang lebih konservatif. Perempuan, meskipun diberi hak pilih, menghadapi batasan baru dalam aturan berpakaian dan peran sosial. Dampak revolusi pada seni dan budaya juga signifikan. Sensor jadi lebih umum. Pemerintah ingin mempromosikan nilai-nilai dan tema Islam dalam ekspresi seni. Musik dan film Barat dilarang, diganti dengan bentuk tradisional Iran dan konten bertema Islam. Sistem pendidikan dirombak total. Ajaran Islam diintegrasikan ke dalam kurikulum di semua jenjang. Universitas direstrukturisasi, dan lembaga baru didirikan untuk mempromosikan studi dan penelitian Islam. Para pemimpin revolusi bertujuan untuk membina generasi baru Iran yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan berkomitmen pada prinsip-prinsip revolusi. Gema revolusi Iran menyebar jauh melampaui perbatasannya, mengguncang seluruh Timur Tengah dan dunia. Ini menginspirasi gelombang kebangkitan Islam di seluruh kawasan, menguatkan gerakan Islam yang ingin meniru model Iran dalam mendirikan negara Islam. Revolusi ini juga meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, menyebabkan putusnya hubungan diplomatik dan permusuhan selama puluhan tahun. Dampak revolusi pada pasar minyak global langsung terasa dan signifikan. Gangguan produksi minyak Iran, ditambah pesan revolusi yang menantang dominasi Barat, membuat harga minyak melonjak dan berkontribusi pada krisis energi global. Guncangan ekonomi ini menggarisbawahi pentingnya strategis kawasan Teluk Persia dan peran Iran sebagai produsen minyak utama. Revolusi ini juga berdampak besar pada Perang Dingin, menantang tatanan geopolitik yang ada. Amerika Serikat, yang dulu mendukung rezim Shah, sekarang menghadapi musuh yang kuat dalam Republik Islam, yang menentang keras kebijakannya di Timur Tengah. Revolusi Iran adalah momen penting dalam sejarah modern, dampaknya terasa luas. Revolusi Iran 1979 adalah peristiwa penting dalam sejarah modern. Warisannya rumit, ada kemenangan dan pergolakan. Revolusi ini menghancurkan tatanan lama, menggulingkan monarki, dan melahirkan Republik Islam yang didirikan atas prinsip-prinsip pemerintahan agama dan anti-imperialisme. Dampak revolusi masih terasa sampai sekarang, membentuk lanskap domestik Iran, kebijakan luar negerinya, dan posisinya di dunia. Warisan revolusi yang paling bertahan mungkin adalah berdirinya Republik Islam itu sendiri. Sistem pemerintahan unik yang memadukan otoritas agama dengan elemen-elemen demokrasi. Meskipun revolusi berhasil menciptakan masyarakat yang lebih adil dan mengurangi pengaruh asing, revolusi juga membawa tantangan baru.
termasuk penindasan politik, kesulitan ekonomi, dan pembatasan sosial. Terlepas dari tantangan dan kerumitannya, revolusi Iran tetap menjadi momen penting dalam sejarah Iran dan peristiwa penting di abad ke-20. Warisannya terus diperdebatkan dan dianalisis. Pelajarannya tetap relevan di dunia yang bergulat dengan kekuatan perubahan, revolusi, dan pencarian abadi akan kebebasan dan keadilan.